Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Hilal Adira, perwakilan dari kelompok 6. Baik, di sini saya dan teman-teman saya akan memaparkan materi yang berjudul akuntansi pendapatan dan beban. Selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Hai, perkenalkan nama saya Rita Alfianti dari kelas A dengan NIM 5504220001. Hai semua, perkenalkan nama saya Dela Laura dengan nomor induk mahasiswa 5504220004 dan saya dari kelas B. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Namira Hilal Adira dengan NIM 5504220022 dari kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibra Rahmadi Ahmad dengan NIM 5504220021, Prodi Perbankan dan Keuangan dari kelas B. Baik, untuk materi pertama mengenai pendapatan akan disampaikan oleh Dela Laura dan juga Rita Alfianti. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian pendapatan. Secara umum, pendapatan merupakan uang yang diterima oleh seseorang atau sebuah entitas sebagai suatu imbalan atas tenaga atau produk mereka. Bagi kebanyakan orang, pendapatan ini merupakan penghasilan total yang mereka dapat, biasanya itu dalam bentuk gaji, pengembalian investasi, distribusi, uang pensiun, dan jenis penghasilan lainnya. Sedangkan dalam sebuah bisnis, pendapatan juga diartikan sebagai penghasilan dari penjualan jasa, produk, dan setiap dividen serta bunga yang diterima sehubungan dengan rekening kas dan rekening cadangan yang terkait dengan bisnis. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK ETAP, pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh dari pelaksanaan aktivitas entitas yang dikenal dengan berbagai sebutan, seperti penjualan, imbalan, dividen, royalti, bunga, dan juga sewa. Dan yang terakhir, yaitu pendapatan menurut akuntansi, merupakan bertambahnya aset dan berkurangnya liabilitas perusahaan akibat adanya aktivitas operasi. Baik teman-teman, selanjutnya adalah contoh soal pendapatan. Pendapatan ini akan berada di bagian kredit ya teman-teman. Di sini contohnya saya mengambil contoh dari PT ABC yang akan menghitung pendapatan mereka di semester awal 2022. Nah, berikut ini adalah total angka total yang didapati PT ABC. Yang pertama yaitu total pendapatan sebesar 600 juta rupiah. Ada harga pokok penjualan senilai 200 juta rupiah. Ada biaya sewa senilai 60 juta rupiah. Ada gaji karyawan senilai 100 juta rupiah. Ada utilitas juga senilai 20 juta rupiah. Ada biaya promosi 10 juta rupiah. Biaya bunga 10 juta rupiah. Nah, maka pendapatan kotor PT ABC adalah Baik teman-teman, di sini kita menghitung pendapatan. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu pendapatan kotornya dari PT ABC ini. Nah, cara menghitung pendapatan kotor yaitu sama dengan pendapatan kotor sama dengan total pendapatan dikurangi harga pokok penjualan. Nah, yaitu pendapatan kotor sama dengan 600 juta, di mana 600 juta ini total pendapatan PT ABC dikurangi harga pokok penjualan yaitu 200 juta dari PT ABC ini. Jadi 600 juta dikurangi 200 juta sama dengan 400 juta rupiah. Nah, lalu pengeluaran PT ABC ini yaitu biaya sewa senilai 60 juta ditambah gaji karyawan senilai 100 juta ditambah utilitas 20 juta ditambah biaya promosi 10 juta dan ditambah biaya bunga 10 juta. Totalnya yaitu 200 juta. Ini sebagai pengeluaran dari PT ABC ini. Nah, sehingga pendapatan bersih PT ABC adalah, nah, untuk kita mengetahui pendapatan bersih dari PT ABC ini, yaitu caranya dengan
pendapatan bersih sama dengan yaitu pendapatan kotor dikurangi pengeluaran, di mana pendapatan kotornya itu tadi kita sudah hitung yaitu 400 juta rupiah dan dikurangi pengeluaran. Pengeluaran pun sudah kita hitung tadi senilai 200 juta rupiah. Jadi 400 juta dikurangi 200 juta rupiah sama dengan 200 juta rupiah. Jadi pendapatan kotor PT ABC ini senilai 400 juta rupiah dan pendapatan bersihnya PT ABC ini adalah 200 juta rupiah. Materi pembahasan selanjutnya yaitu ada sumber pendapatan. Sumber pendapatan ini dibagi menjadi dua, ada pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional merupakan pendapatan yang didapat dari aktivitas operasional perusahaan selama jangka waktu tertentu. Pendapatan operasional juga terjadi secara berulang selama perusahaan tetap menjalankan kegiatan operasinya secara normal. Atau dapat dikatakan bahwa pendapatan operasional ini bersifat recurring atau berulang. Setiap perusahaan akan mendapatkan sumber pendapatan operasional yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dari jenis usaha yang dikembangkan oleh perusahaan. Dan pendapatan operasional ini tidak termasuk ke dalam jenis pendapatan yang bersifat tidak berulang atau non-recurring dan juga tidak ikut berpengaruh dalam aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan pendapatan non-operasional merupakan pendapatan yang didapat selain dari aktivitas operasional perusahaan selama jangka waktu tertentu. Jumlah pendapatan non-operasional ini seringkali dijumpai lebih kecil apabila dibandingkan dengan pendapatan operasionalnya. Pengguna laporan keuangan akan lebih mudah juga apabila terdapat gambaran yang diberikan ketika pemisahan pendapatan non-operasional dari pendapatan operasionalnya. Hal ini akan menunjukkan apakah perusahaan lebih banyak memperoleh keuntungan dari kegiatan utama atau kegiatan lainnya. Contoh pendapatan non-operasional itu ada 5. Yang pertama, pendapatan sewa merupakan pendapatan yang didapat perusahaan karena telah menyewakan aset mereka kepada pihak lain. Misalnya seperti menyewakan tempat, mesin produksi, alat transportasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pendapatan bunga. Merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan dari bunga pinjaman uang yang diberikan kepada pihak lain, misalnya pada klien. Bisa juga berupa penjualan barang dan jasa yang dibayar dengan cara dicicil. Biasanya ada bunganya, maka bunga ini masuk ke dalam jenis yang kedua. Yang ketiga ada pendapatan aset. Pendapatan aset ini berbeda dengan pendapatan sewa, karena pendapatan aset ini diperoleh dari menjual aset atau harta, misalnya menjual properti. Tidak hanya itu, bisa juga dari penjualan furniture, kantor, mesin, sekuritas pasar, dan lain sebagainya. Terus yang keempat, ada pendapatan dividen. Merupakan pendapatan perusahaan yang diperoleh dari pembagian laba atau dividen yang didapat perusahaan karena memiliki saham di perusahaan lain. Misalnya, perusahaan A memiliki saham di perusahaan Z, maka saat perusahaan Z membagikan dividen pada investor, maka inilah yang disebut dengan pendapatan dividen bagi perusahaan A. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ada laba penjualan aktiva tetap. Merupakan pendapatan yang didapat dari keuntungan perusahaan. Misalnya, perusahaan B memiliki gudang yang di tahun 2018 dibuat dengan modal 250 juta rupiah. Lalu, setahun kemudian di tahun 2019, gudang itu pun dijual dengan harga 300 juta rupiah. Maka, 50 juta rupiah merupakan laba penjualan aktiva tetapnya yang termasuk ke dalam pendapatan perusahaan. Masuk ke materi pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai fungsi dari pendapatan akuntansi, fungsi
fungsi pendapatan akuntansi yang pertama yaitu menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan uang dari aktivitas bisnisnya, menjadi sumber utama untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, menjadi sumber utama untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Dan yang terakhir, menjadi dasar untuk menghitung laba atau rugi perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu jurnal pendapatan dalam catatan bank. Nah, berikut ini adalah contoh soal dari jurnal pendapatan, namun dalam catatan bank. Pada tanggal 4 September, Bu Sinta mentransfer uang kepada Bu Linda melalui Bank Mutiara dengan biaya administrasi yaitu sebesar Rp5.000. Nah, maka dapat disimpulkan dari soal tadi atau soal tersebut bahwa Bank Mutiara mendapatkan pendapatan sebesar Rp5.000 dan untuk pencatatannya adalah sebagai berikut. Jadi tanggal 4 September dengan keterangan kas di mana kas ini masuk di debit sebesar Rp5.000 dan pendapatan biaya administrasi masuk di kredit sebesar Rp5.000. Nah, kenapa pendapatan masuknya di kredit padahal dia bertambah? Karena jika pendapatan bertambah, maka kas atau aktiva pun bertambah. Nah, untuk menyeimbangkan kas atau aktiva, maka pendapatan dicatat di kredit agar keduanya balance. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai beban akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Namira dan juga Ibra. Untuk selanjutnya yaitu mengenai pengertian beban. Secara umum, beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Dalam buku standar akuntansi keuangan AIA mendefinisikan pengertian beban dalam akuntansi adalah beban atau expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Kemudian, menurut Lukman Syamsuddin, Kusnadi, dan Kertahadi, dalam buku mereka yang berjudul Teori Akuntansi menyebutkan bahwa pengertian beban adalah pemakaian atau konsumsi barang dan jasa dalam proses untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan merupakan uang yang diterima seseorang atau sebuah entitas sebagai suatu imbalan atas tenaga atau produk mereka. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai contoh soal beban. PT ABC Furnitur adalah sebuah perusahaan yang memproduksi dan menjual berbagai jenis furnitur. Perusahaan ini ingin menghitung total beban operasionalnya dalam 1 bulan untuk periode Juni 2023. Berikut adalah beberapa informasi terkait PT ABC Furnitur. Yang pertama, gaji karyawan. PT ABC Furnitur memiliki 10 karyawan pabrik dengan rincian gaji sebagai berikut. Yang pertama, 5 karyawan gaji produksi dengan gaji rata-rata 5 juta per bulan. Yang kedua, 2 karyawan gudang dengan gaji rata-rata 4 juta per bulan. Dan yang ketiga, karyawan administrasi dengan gaji rata-rata 4.500.000 per bulan. Yang kedua, biaya sewa pabrik. Biaya sewa pabrik adalah 10 juta per bulan. Yang ketiga, listrik dan air. PT ABC Furnitur menghabiskan sekitar 3 juta per bulan untuk biaya listrik dan air di pabrik. Yang keempat, bahan baku. Perusahaan membeli bahan baku senilai 20 juta untuk produksi selama bulan Juni. Yang kelima, biaya iklan. Perusahaan menghabiskan 2 juta untuk biaya iklan promosi produk mereka. Yang keenam, pajak penghasilan. Perusahaan dikenakan pajak penghasilan sebesar 5 juta. Pertanyaannya, hitunglah total beban operasional PT ABC Furnitur untuk bulan Juni 2023. Berapa laba bersih yang dihasilkan perusahaan jika pendapatannya dalam bulan tersebut adalah 50 juta? Mari ke pembahasannya. Yang pertama, total beban operasional PT ABC Furnitur untuk bulan Juni 2023 adalah: yang pertama, gaji karyawan.
dengan 5 orang karyawan dengan gaji 5 juta, maka 5 dikali 5 juta. Ditambah 2 orang karyawan dengan gaji 4 juta. Ditambah 3 orang karyawan dengan gaji 4.500.000. Sama dengan 25 juta ditambah 8 juta ditambah 13.500.000. Maka hasil dari keseluruhan gaji karyawan tersebut adalah 46.500.000. Dan yang kedua, biaya sewa pabrik sebesar 10 juta. Yang ketiga, listrik dan air sebesar 3 juta. Yang keempat, bahan baku sebesar 20 juta. Yang kelima, biaya iklan sebesar 2 juta. Dan yang keenam, pajak penghasilan sebesar 5 juta. Total beban operasional sama dengan 46.500.000 ditambah 10 juta ditambah 3 juta ditambah 20 juta ditambah 2 juta dan ditambah 5 juta sama dengan hasil 86.500.000. Mari ke pembahasan yang kedua. Untuk menghitung laba bersih, kurangkan total beban operasional dari pendapatan. Pendapatan 50 juta, total beban operasional 86.500.000. Maka laba bersih sama dengan pendapatan dikurangi total beban operasional, sama dengan 50 juta dikurangi 86.500.000 dengan hasil minus 36.500.000. Dalam contoh ini, PT ABC Furnitur mengalami kerugian bersih sebesar 36.500.000 pada bulan Juni 2023. Kenapa? Karena total beban operasional melebihi pendapatan yang diterima selama bulan tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai sumber beban. Yang pertama yaitu harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan atau HPP merupakan seluruh pengeluaran yang ada mulai dari memperoleh bahan baku sampai dengan pemasaran produk seperti kegiatan promosi dan pengangkutan barang yang akan perusahaan jual. Biaya ini tidak termasuk biaya penjualan dan administrasi yang seluruh perusahaan keluarkan. Kemudian yang kedua ada beban operasional. Beban operasional merupakan biaya yang muncul dari biaya penjualan barang dan jasa. Biaya ini termasuk biaya gaji penjualan, iklan, maupun biaya untuk sewa toko. Pencatatan ini harus perusahaan lakukan secara rutin, termasuk juga dengan biaya-biaya yang tidak berkaitan secara langsung dengan kegiatan operasional. Kemudian yang ketiga ada beban keuangan. Beban keuangan merupakan biaya atas biaya yang timbul dari pinjaman atau kreditor. Biaya ini merupakan biaya pengeluaran di luar bisnis inti perusahaan. Salah satu contohnya adalah biaya bunga atas uang yang perusahaan pinjam. Kemudian yang keempat ada extraordinary expense. Extraordinary expense merupakan biaya yang timbul atau suatu kejadian atau transaksi besar yang berada di luar aktivitas bisnis inti perusahaan. Contoh expense ini termasuk biaya untuk merumahkan karyawan, menjual tanah, atau melepaskan aset penting dari suatu perusahaan. Kemudian yang kelima ada beban non-operasional. Beban ini merupakan biaya yang tidak dapat dikaitkan kembali dengan pendapatan dari suatu usaha. Contoh beban non-operasional yang paling umum yaitu biaya bunga atas pinjaman uang. Pinjaman dari bank biasanya memerlukan pembayaran bunga, tetapi pembayaran semacam itu tidak menghasilkan pendapatan operasional apapun. Oleh karena itu, biaya tersebut termasuk sebagai biaya non-operasional. Kemudian yang keenam ada beban non-tunai. Akun beban non-tunai merupakan biaya yang tercatat dalam laporan laba rugi, namun tidak melibatkan transaksi tunai yang sesungguhnya. Contoh jenis non-tunai yang paling umum yaitu penyusutan. Hal ini karena penyusutan mengurangi laba bersih, namun bukan akibat arus kas keluar. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi beban. Yang pertama yaitu menunjukkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Kemudian yang kedua, menjadi dasar untuk menentukan harga jual produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Kemudian yang ketiga, menjadi dasar untuk menghitung laba atau rugi perusahaan.
Dalam laporan keuangan, pendapatan dan beban digunakan untuk menghitung laba atau rugi perusahaan. Jika pendapatan lebih besar dari beban, maka perusahaan akan menghasilkan laba. Namun, jika beban lebih besar dari pendapatan, maka perusahaan akan mengalami rugi. Berikut adalah contoh soal jurnal beban. Pada tanggal 6 September, ada gaji karyawan Bank Mutiara yang masih harus dibayar sebesar 5 juta. Jadi, dari soal tadi dapat kita simpulkan bahwa Bank Mutiara memiliki beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 5 juta. Dengan pencatatan jurnal sebagai berikut. Debitnya adalah beban gaji dan kreditnya adalah beban gaji yang harus dibayar. Karena yang harus dibayar itu adalah gaji, maka debitnya adalah beban gaji dan kreditnya adalah gaji yang masih harus dibayar. Nah, karena masih harus dibayar itu kan artinya belum dibayar. Nah, karena sudah menjadi beban tetapi belum dibayar, berarti namanya adalah utang. Utang kalau bertambah adanya di posisi kredit. Karena kan yang belum dibayar itu adalah gaji Bank Mutiara, maka debitnya adalah beban gaji dan kreditnya adalah beban gaji yang harus dibayar. Baiklah, cukup sampai di sini untuk pembahasannya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, saya hanya membuka untuk 2 orang penanya saja. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.